bahwa salah satu bukti kesetiaan Tuhan bahwa Dia membimbing dan menuntun kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, betul kita menghadapi jalan yang berat. Betul kita menghadapi dunia yang tidak jelas. Tetapi yang bimbing dan yang tuntun kita adalah Tuhan. Amin. Kalau yang bimbing dan tuntun kita adalah Tuhan, maka hidup ini adalah kepastian. Itu. Sama-sama bilang sama saya, yang bimbing dan yang tuntun saya adalah Tuhan. Terus kenapa kita khawatir? Saudara boleh menatap saya dan berkata, ya tapi saya orangnya logika pendeta. Saya tuh orangnya berpikir. Justru kalau kita berpikir secara logika, kan yang punya segala langit, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, bimbing dan tuntun kita, nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Amin. Ini yang kita mau belajar hari ini. Bukan kitab kita sama-sama. Keluaran pasal 15 ayat 9 sampai 14. Kata musuh, kata siapa? Kata musuh. Aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan, nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka. Perhatikan baik, akan kuhunus pedangku, tanganku akan apa? Melenyapkan mereka. I'm proud of my Bible. Saya bangga dengan Alkitab saya. Kalau saudara menatap saya dan berkata, kenapa pendeta? Betul Alkitab sudah ditulis ribuan tahun yang lalu. Tetapi isinya masih up to date sampai hari ini. Karena Alkitab bicara. Ada musuh yang akan apa? Coba lihat ayat ini. Menghunuskan pedang. Bahkan akan apa? Tangannya merencanakan untuk melenyapkan. Makanya selalu saya bilang, we are living a dangerous life. Kita menghidupi sebuah kehidupan yang berbahaya. Kalau saudara seorang pelaku bisnis, saudara ngerti maksud saya. Zaman sekarang persaingan bisnis, orang bukan hanya ingin menang, tapi orang ingin menghabisi dan melenyapkan orang. Betul? Hari-hari ini kalau ada orang bersaing, orang bukan hanya mau mengalahkan, tapi mau menghabisi sama sekali. Bahkan bukan hanya urusan bisnis, urusan percintaan aja begitu. Coba yang pengalaman maju ke depan bersaksi. Di tengah-tengah kantor pekerjaan, orang kalau bersaing bukan cuma mau mengalahkan saudara. Dia baru puas kalau engkau sudah dihabisi dan dilenyapkan sama sekali. Dan sorry untuk ngomong. Saya harus sedikit curhat dan terbuka. Ini bukan hanya dalam dunia komunitas. Ini bukan hanya dalam dunia bisnis. Ini bukan hanya dalam dunia dagang. Ini bukan hanya dalam dunia percintaan. Ini bukan hanya dalam dunia media sosial. Tapi ini juga masuk dalam dunia pelayanan. Dan karena itu Tuhan janji, Dia tuntun dan Dia bimbing. Amin. Bahasa tuntun dan bimbing berbeda dengan sekedar beserta. Karena bicara tuntun dan bimbing, di dalamnya yang pertama harus ada perhatian. Betul? Yang kedua harus ada kasih. Yang ketiga harus ada kesabaran. Dan yang keempat harus ada tujuan yang jelas. Berarti
melewati situasi yang berbahaya sekalipun, kalau yang menuntun dan membimbing kita adalah tangan Tuhan yang kuat, kita dipastikan akan melihat hal-hal yang dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, jadi ingat ya, yang pertama dikatakan apa? Kata. Tapi fokus saudara jangan pada apa yang musuh persiapkan buat saudara. Jelas? Ayat 10. Jadi ada rancangan musuh, tapi ada tindakan Tuhan. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka, sebagai timah mereka tenggelam dalam apa? Air yang hebat. Rekayasa musuh boleh begitu rapi, tapi Tuhan selalu punya cara. Kepalkan tangan kanan saudara ke atas, sama-sama bilang Tuhan selalu punya cara. Jemaat yang mengikuti secara online, ketik di live chat saudara, Tuhanku selalu punya cara. Tuhan Yesus kita selalu punya cara. Alkitab tidak berkata musuh merancangkan untuk melenyapkan, lalu Tuhan panik, Tuhan bingung, Tuhan peras keringat, Tuhan banting tulang, Tuhan putar otak, dan Tuhan stres di sorga memikirkan langkah apa yang harus dikerjakan. My God is always know what to do. Amin. Jangan saudara pikir kalau engkau menghadapi badai lalu Tuhan di sorga panik. Tuhan selalu punya cara untuk memastikan kita berjalan sebagai pemenang dalam kemuliaan yang luar biasa. Yang saja katakan amin. Kita lihat selanjutnya. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena apa? Perbuatanmu yang masyhur, yang masyhur. Perhatikan baik bagian terakhir 1, 2, 3. Engkau pembuat keajaiban. Amin. Kadang-kadang kita berpikir, ya tapi yang ngomongin saya pendeta, yang fitnah saya, yang curangin saya, orang yang dekat dengan jenderal, orang yang punya kekuasaan. Tapi hari ini saya mau bilang, engkau boleh saja dipandang lemah, engkau boleh saja dipandang rendah, tapi Tuhan pembuat keajaiban dapat mengubahkan segala sesuatu dengan cara yang luar biasa. Saya katakan haleluya. Amin. Sama-sama bilang Yesus pembuat keajaiban. Ayat 12. Engkau mengulurkan tangan kanan pun. Engkau mengulurkan tangan kananmu. Bumi pun menelan mereka. So simple. Kalau Allah mau, Allah mengulurkan tangan, sesuatu yang dahsyat terjadi. Ayat 13. Dengan kasih setia engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Ada 2 kata luar biasa ini. Sama-sama bilang saya dituntun. Sama-sama bilang saya dibimbing. Ayat 14. Bangsa-bangsa mendengarnya. Mereka pun menggigil kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Kalau saudara lihat ayat 9 dan ayat yang ke-14. Saudara menjumpai ada sesuatu yang contrary. Ada hal-hal yang kelihatannya bertentangan. Di ayat yang 9 dijelaskan betapa musuh punya rancangan. Musuh mau melenyapkan. Tapi ayat yang ke-14 dijelaskan musuh menggigil ketakutan. Ini yang saya bilang, use your brain. Mikir. Kalau yang tuntun kita, yang bimbing kita adalah Tuhan. Lalu kita masih khawatir, kita masih bimbang, kita masih ragu. Saya beri nama kita orang Kristen yang gak tahu diri. Karena kita gak sadar. Selama Tuhan yang bimbing dan tuntun kita, tidak ada badai yang terlalu besar yang kita gak bisa lewati. Bahkan melewati lembah kekelaman kita gak takut bahaya.
gadanya dan tongkatnya menjadi penghiburan buat kita yang setuju katakan amin. Nah, selanjutnya, Mazmur 31 ayat 4 sampai 5. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan apa? Menuntun dan membimbing aku. Kembali istilah yang sama. Tuhan tuntun dan Tuhan bimbing. Ayat yang kelima. Apa yang terjadi ketika Tuhan menuntun dan membimbing? Kau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Dengan lain kata, yang dipasang musuh. Musuh bukan hanya mau melenyapkan saudara, mau membuat engkau sengsara, membuat engkau menderita, membuat engkau gak bisa mengembangkan potensi dalam hidup saudara, sehingga engkau seperti ada dalam jaring, dalam penjara, dalam kungkungan, sehingga engkau gak bisa bebas dan lepas. Dikatakan sebab engkaulah tetap tempat apa? Perlindunganku. Klik Mazmur yang sangat terkenal, Mazmur 23 sampai 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sama-sama bilang, saya tidak akan kekurangan. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kembali dua istilah ini. Sama-sama bilang Tuhan bimbing. Sama-sama bilang Tuhan tuntun. Ekonomi boleh bergejolak. Kita sudah pernah alami. Dalam waktu 3 minggu dolar dari 2.000 jadi 16.000. Kita sudah pernah alami. Hidup yang mencekam di tengah-tengah berbagai kerusuhan. Kita sudah alami dengar orang batuk kita stres. Iya kan zaman-zaman COVID kan. Orang bawa golok kita nggak takut, orang batuk kita stres. Iya kan? Zaman-zaman COVID yang Delta itu. Orang mau bawa golok, mau bawa apa, kita gini aja. Lari dia. Kita nggak takut sama debt collector waktu itu. Iya kan? Mau debt collector kepung rumah kita gini. Maaf ya, saya nggak bisa datang. Badan lagi, masuk. Orang badan besar bertato, kita nggak takut. Kita cuma takut orang batuk. Sama orang menggigil. Darah Yesus. Ini orang udah menggigil kemana-mana lagi. Pulang Pak, pulang. Nah yang kayak bapak gitu. Sekarang udah aman Pak, masih Pak. Nah tuh lagi Kita udah lewati semua. Sehingga gak ada yang kita takutin ke depan kita. Orang mau ngomong apa, ngomonglah. Yang kita tahu setiap hari ada mujizat Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Ada kedahsyatan yang luar biasa. Yang saja katakan amin. Amin. Sama-sama bilang, saya tidak takut. Saya dituntun dan dibimbing oleh Tuhan. Saya tidak akan kekurangan. Semua saudara ikut ibadah online, ketik di live chat saudara, saya tidak akan kekurangan. Selanjutnya saya pelajari. Tidak dapat dipungkiri. Salah satu yang sangat menonjol dalam kesetiaan Tuhan adalah kepedulian Tuhan. My God is God of care. Tuhan saya adalah Tuhan yang peduli. Amin. Dia peduli betul dengan apa yang musuh persiapkan buat saya. Makanya saya catat di sini. Kepedulian Tuhan tidak ingin melihat kita jatuh dalam rancangan musuh. Apa itu? Satu, dia tidak ingin melihat kita jatuh. Tuhan memang izinkan tantangan, Tuhan memang izinkan pergumulan, Tuhan memang izinkan tantangan dalam hidup kita, tapi bukan supaya kita jatuh. Tapi justru supaya kita belajar. Amin. Yang kedua, karena Tuhan peduli, Tuhan tidak ingin kita sengsara. Betul Alkitab bilang, barang siapa yang tidak memikul salib, dia tidak layak bagi aku.
Kesusahan adalah keadaan. Tapi kesengsaraan adalah reaksi kita. Ada orang yang hidupnya jauh lebih susah dari saudara. Tapi tetap bisa bersyukur tuh. Ada orang yang menurut kita hidupnya jauh lebih hebat dari kita. Tapi hidupnya sengsara. Bayangkan ada ibu-ibu yang mengeluh sama temannya. Dia bilang, gila kali ya, gila. Laki gue cuma kasih 35 juta sebulan. Dia selingkuh. Sakit hati gue, sakit hati gue. Gue mau mati aja. Temannya bilang apa? Apa? Laki lu kasih 35 juta. Laki gue tuh. Gajinya sebulan cuma 3.700.000. Juga selingkuh. Kalau gue jadi lu, biarin laki selingkuh. 35 juta dia pulang, gue gendong. Biarin dia selingkuh. 35 juta masih cukup untuk menghayal yang bagus-bagus dalam hidup. Daripada laki gue udah cuma bawa pulang 3.700.000, selingkuh lagi. Gue gak kebeli aja air keras. Kalau gue kebeli air keras, gue siram. Saya ngerti ya. Anak Tuhan Yesus hidupnya tidak sengsara. Anak Tuhan Yesus bisa menghadapi kesusahan. Tapi di tengah kesusahan dia tahu Tuhan yang bimbing, Tuhan yang tuntunnya selalu akan memberikan kekuatan melewati segala sesuatu. Yang ketiga, kepedulian Tuhan. Tuhan tidak inginkan kita hidup sia-sia. Ada banyak orang yang hidupnya sia-sia, hanya mengeluh, hanya bersungut. Sehingga orang duduk dekat dia juga malas. Anak-anak selalu menjauh, istri selalu menjauh, suami selalu menjauh. Karena urusan hidupnya hanya kalau dia buka mulut, mengeluh atau marah. Yang setuju sama saya katakan hidup saya harus jadi berkat. Dan yang keempat, ujung-ujungnya, yang musuh rancangkan agar hidup kita binasa. Tuhan peduli sama kita, Tuhan izinkan tantangan, Tuhan izinkan pergumulan, Tuhan izinkan proses dalam hidup kita. Makanya Alkitab jelaskan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betul hidup ini perjuangan. Tapi di balik perjuangan, Tuhan mau kita mengalami pengalaman kemuliaan yang dahsyat. Sehingga kita tidak binasa, tapi kita hidup dalam anugerah kasih karunia kuasa Tuhan yang sempurna. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya saya pelajari. Adapun yang dia inginkan dari kita sangat jelas. Kenapa dia tuntun, kenapa dia bimbing? Karena dia punya target. Sama-sama bilang, Tuhan punya target dalam hidup saya. Amin. Jangan fokus pada apa yang sedang kita jalani, tapi fokus pada target yang Tuhan sedang persiapkan buat kita. Haleluya. Saya catat di sini. Apa yang dia inginkan dari kita? Yang pertama, dia ingin kita jadi berkat. Artinya apa? Kalaupun kita lagi gagal, kalaupun kita sedang menghadapi kesusahan, kalaupun sedang kita menangis, kita tetap harus jadi berkat. Amin. Yusuf pernah menghadapi darkest hour. Dia dibuang ke dalam penjara hanya dengan tuduhan. Tapi di dalam penjara kata Alkitab dia menjadi anak kesayangan kepala penjara. Artinya di saat yang berat dia tetap menjadi berkat. Sama-sama bilang saya harus jadi berkat. Paulus dan Silas dianiaya. Paulus dan Silas dianiaya. Dibuang ke dalam penjara. Tapi mereka memuji Tuhan. Sendi-sendi penjara goyah, kepala penjara tidak melihat lagi mereka sebagai narapidana, tapi kepala penjara melihat mereka sebagai hamba Tuhan yang luar biasa. Sehingga akhirnya kepala penjara berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Bayangkan, kepala penjara memanggil narapidana sebagai Tuhan. Karena meskipun keadaannya sukar, dia tetap jadi berkat. Sama-sama bilang saya tetap harus jadi berkat.
Saya berdoa saudara-saudara yang sedang menghadapi badai, saudara-saudara yang sedang gagal, saudara-saudara yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, tetap bersemangat dan bilang, saya tetap harus jadi berkat. Yang kedua, Tuhan bimbing, Tuhan tuntun kita. Karena yang Dia inginkan, yang Dia targetkan dari kita, hidup kita berkemenangan. Makanya Alkitab bilang umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Yang ketiga, apa yang Dia targetkan, apa yang Dia inginkan dari kita, hidup kita disempurnakan. Amin. Setiap kita punya kekurangan. Dan selalu saya bilang, kekurangan saudara bukan kejahatan. Tuhan menerima kita apa adanya, tapi Tuhan tidak membiarkan kita sebagaimana adanya kita. Betul kita punya kekurangan, tapi Tuhan proses kita. Ayub bilang, ketika engkau menguji aku keluar sebagai emas murni. Tapi kadang-kadang di tengah kekurangan kita ada yang menghina kita, ada yang menghakimi kita, ada yang ngomongin kita, it's okay. Saudara gak usah kecil hati, karena yang ngomongin saudara juga punya kelemahan. Hanya kelebihannya dia gak punya rasa malu. Iya kan? Saudara gak usah kecil hati. Pendeta kan saya ada kekurangan apa gitu pendeta. Saya diomongin, saya difitnah, saya dihakimi. Gak apa-apa. Yang ngomongin, yang fitnah saudara, menghakimi saudara juga punya kekurangan. Kelebihannya tidak punya rasa malu. Kita walaupun punya kekurangan tapi juga punya rasa malu. Saya gak mau ngomongin orang. Saya gak mau fitnah orang. Saya mau tetap jadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Amin. Selanjutnya, yang Dia targetkan dari kita, yang pertama kita jadi berkat. Yang kedua hidup kita berkemenangan. Yang ketiga hidup kita disempurnakan. Dan yang keempat, wow haleluya, hidup kita dalam kuasa dan memerintah bersama Kristus. Makanya Alkitab bilang apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Makanya Alkitab bilang apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bima tapi percaya, itu akan terjadi. Tuhan mau hidupmu dalam kuasa. Makanya Alkitab bilang kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Makanya kadang-kadang kita bingung. Kok jadi Kristen tantangannya berat ya pendeta? Karena Tuhan mau proses kita terus. Supaya makin hari kita dapat berdiri tegak. Dan berkata, Tuhan aku percaya. Kemenangan, kemuliaan, kedahsyatan Tuhan sudah persiapkan dalam hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dan saya simpulkan dengan ini, klik. Karena itu Dia senantiasa membimbing dan menuntun kita. Karena ada target besar itu. Apa tujuannya? Dia bimbing kita. Yang pertama sehingga kita mengerti untuk apa kita hidup. Sama-sama bilang, saya hidup bukan untuk menyenangkan orang. Amin. Kalau hidup kita hanya untuk menyenangkan orang, lama-lama kita capek sendiri. Tapi kita hidup untuk menggenapkan seluruh rancangan Tuhan. Sama-sama bilang, saya hidup untuk menggenapi seluruh rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa kita kecewa? Kenapa kita tertekan? Karena kita terlalu mikirin pikiran orang. I'm your pastor. I love you. Saya gembala saudara, baik saudara-saudara yang ada di gereja maupun saudara-saudara yang di rumah masing-masing. Dan sebagai gembala saya cinta saudara. Saya tidak mau lihat hari-hari saudara miserable. Hari-hari saudara cuma menangis, hari-hari saudara cuma tertekan. Ya pendeta sih ini soalnya begini, saya berusaha begini tapi begini. Hidup ini yang penting kita menggenapi kehendak Tuhan. Di situ kita melihat kuasa Tuhan dahsyat dan luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang, saya harus mengerti untuk apa saya hidup. Saya hidup untuk jadi berkat. Saya hidup untuk menjalani segala yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Yang kedua, Dia senantiasa membimbing dan menuntun kita. Sehingga kita berani berkata tidak. I know you love Jesus. Saya mengerti buat saudara Yesus itu berarti. Tapi seringkali kelemahan kita suka gak enakan sama orang. Kita takut banget dipikir sombong.
sok rohani, terlalu kudus. Kita tuh seneng gitu kalau disebut orang yang pintar bawa diri. Wah, gue seneng loh sama dia pintar bawa diri. Kalau di gereja, luar biasa hidup dalam kekudusan. Tapi kalau di dalam dunia malam, berjinah, minum mabuk, judi, wah dia juaranya. Itu bukan pintar bawa diri, itu penjilat munafik, saudara. Ada orang-orang yang takut banget, sombong banget sih. Mentang-mentang udah di gereja, gue ajak minum gak mau, gue ajak judi gak mau, gue ajak dunia malam gak mau. Sombong rohani. Terlalu kaku. Gak bisa bawa diri. Saya lebih bangga disebut jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center kaku. Jemaat Glow orangnya gak bisa bawa diri, biarin. Saya malu. Kalau jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center dibilang, wih hebat loh. Dia kalau di gereja sampai malaikat minder. Tapi kalau di dunia malam, wih sampai setan bilang, gue mau belajar dong. Kok lebih jahat lu daripada gue? Hidup Kristen harus berani berkata tidak. Adik-adik muda yang pacaran, kalau kau tahu itu tidak membangun, itu tidak jadi berkat, kau harus berani berkata tidak. Dan karena tidakmu itu kadang-kadang kau diputusin pacarmu, gak apa-apa. Kita mau hidup bukan untuk nyenangin hati semua orang. Kita mau hidup berjalan di jalan Tuhan. Para pebisnis, engkau harus berani berkata tidak. Ibu-ibu rumah tangga, kaum wanita, engkau harus berani berkata tidak. Enggak setiap model baru kau harus beli, model baru kau harus punya. Kau juga harus berani berkata tidak dalam hidup ini. Jangan hidup ini terpancing oleh iklan lah, terpancing oleh persaingan lah. Kalau kita mengerti arti hidup kita berani berkata tidak. Karena saya mau hidup hanya untuk dua hal. Satu yang berguna, yang kedua yang membangun. Karena apapun yang berguna dan membangun akan menjadi berkat untuk meninggikan dan memuliakan Kristus. Berikan tepuk tangan dia meriah. Selanjutnya yang ketiga, dia senantiasa membimbing dan menuntun kita sehingga kita meraih peningkatan dan kemajuan. Hidup ini bukan how do we start. Hidup ini bukan soal bagaimana saya memulai. Tapi hidup ini bagaimana secara sehat saya semakin meningkat. Amin. Kalau saya punya anak umur 10 tahun. Lalu dia kelas 3 SD. Pakai celana merah. Baju putih. Ada OSIS. Ada lokasi. Mantap. Tapi kalau anak saya umur 27 tahun kelas 3 SD. Ada sesuatu yang gak beres. Kelemahan di dalam diri orang Kristen itu normal. Tapi kalau kau bertahun-tahun dalam Tuhan masih melakukan kelemahan yang sama. Ini yang saya bilang something is wrong. Kita harus senantiasa meningkat. Yang setuju sama saya bilang saya harus meningkat. Dalam pengendalian diri kita harus meningkat. Dalam management of anger, bagaimana kita mengendalikan emosi kita, makin hari harus makin lebih baik. Menghadapi orang-orang yang menjengkelkan, kita gak bisa bilang, oh saya memang orang begitu, kalau dia baik sama saya baik. Kalau dia orang sikat. Itu waktu masih kelas 3 SD. Suasana keluarga kita makin hari harus makin dewasa. Rumah tangga bermasalah itu wajar. Tapi kalau udah bertahun-tahun masih masuk gereja terus masih maki, masih bentak, masih dalam kekerasan, something is wrong. Saya beri nama engkau cacat rohani yang tidak mengalami peningkatan dan kemajuan. Engkau mau mengerjakan semuanya dengan kekuatanmu sendiri. Tapi hari ini kita tahu Tuhan yang bimbing. Tuhan yang tuntun. Tuhan yang arahkan. Supaya kita makin hari makin meningkat.
makin dewasa, makin bisa mengontrol diri, makin jadi berkat, makin menyadari saya hidup untuk menyatakan kemuliaan Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Karena itu dia senantiasa membimbing dan menuntun kita, sehingga kita terbiasa mengerjakan apapun dengan hati dan iman. Izinkan saya membacakan buat saudara Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Kolose pasal 3 ayat 23 bilang begini. Apapun juga, sama-sama bilang sama saya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hari-hari ini kita sudah biasa dengar, aduh gue capek nih, aduh gue jenuh nih, aduh gue butuh healing nih, aduh gue depresi nih ngadepin semuanya. Saya khawatir kita jalani dunia yang sama, kita jalani badai yang sama, kita lewati angin ribut yang sama. Tapi yang membedakan kita adalah hati dan iman kita. Ada orang-orang yang menjalani hidup ini sudah kayak udah mesin yang udah biasa, lama-lama aus. Bu, engkau harus siapkan sarapan kadangkala untuk suami. Engkau harus siapkan segala sesuatunya untuk keluarga. Kalau engkau tidak mengerjakan dengan hati, lama-lama capek sendiri. Tapi Alkitab bilang apapun yang kau kerjakan, lakukan dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya tahu dunia hari-hari ini menjenuhkan dan membosankan. Tapi sebagai gembala saya hanya menawarkan setiap saudara, mari kita praktekkan firman Tuhan. Selama kita jalani semua dengan hati, kita jalani semua dengan iman, kita jalani semua dengan sukacita untuk Tuhan. Saya percaya Tuhan memampukan kita, sehingga kita dapat berkata, aku lebih daripada orang-orang yang menang, karena Yesus yang mengasihi aku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.